dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudari di rumah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, satu sukacita yang luar biasa pagi hari ini. Saya boleh lihat anak-anak sekre sudah kembali. Seperti ada tanda-tanda kehidupan. Maksudnya apa gitu kan. Seperti ya ngelihat lagi gitu kan. Ada satu aktivitas di sekretariat. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang boleh mengakses, mari sama-sama kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk cuaca yang cerah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu pemeliharaan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Kami boleh menikmati setiap kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, kami boleh menikmati setiap penyediaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya pagi hari ini Tuhan sediakan untuk kami beribadah, untuk kami menaikkan pujian pengagungan kepadamu. Walaupun kami melalui media daring Tuhan, tapi kami percaya itu tidak akan pernah membatasi kuasa Roh Kudus bekerja di setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan jiwa kami mau siapkan tubuh kami siapkan roh kami untuk boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian kita. Sungguh besar setiamu Tuhan atas hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku amin dalam roh dan ku tinggikan Kau Tuhan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya sampai selamanya Kau kami sembah sampai selamanya Kau kami sanjung sampai selamanya Kau tetap kami puji kami sembah Yesus Yesus oh terpujilah Tuhan gunung batu keselamatanku terpujilah Tuhan sampai selamanya haleluya Yesus kami sembah haleluya haleluya amin Tuhan ini waktumu Tuhan ini saatnya kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan melalui setiap pujian kami melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang beracara dari awal pertengahan ibadah kami. Kuasa Tuhan yang melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau sembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini, lagu lama, tapi semoga pasti tahu deh. Dari Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Oke, tadi kayaknya lupa salaman deh sama kiri kanannya. Yang ada berdua boleh deh salaman, yang ada di kiri kanannya boleh salaman. Kalau ada yang di kirinya, kalau yang nggak ada jangan dipaksain ya. Ya, jadi tadi saat saya ketinggalan banyak baca Alkitabnya saudara. Saya baca, akhirnya saya sampai di Ulangan, kalau nggak salah Ulangan pertama. Di situ dibilang bahwa Tuhan bilang tentang itu ya, tentang bangsa Israel gitu kan, bangsa Israel yang mau masuk ke tanah perjanjian, tetapi yang ada pengintai itu loh. Nah jadi Tuhan janjikan itu bahwa mereka akan dikasih berlimpah dengan suatu tanah perjanjian gitu kan ya. Tapi di saat ternyata saat mereka mengintai ada raksasa-raksasa gitu kan, ada masalah di depan mereka gitu kan ya. Jadi mereka mulai ciut gitu kan ya. Nah jadi saat saya baca itu tadi, terus hikmat Tuhan bilang gitu kan ya, kondisi sekarang, firman Tuhan berbilang, aku akan menyertaimu sampai kesudahannya, sampai aku akan menyertai umatku sampai selama-lamanya gitu kan ya. Terus saat saya baca itu, langsung Tuhan bilang, apa yang menjadi ketakutan kalian saat ini? Saya nggak bilang kalian, apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Pandemi memang nggak selesai gitu kan, tapi janji Tuhan itu pasti gitu kan ya. Memang kita melihat kok keadaan kondisi sekarang tidak semakin baik gitu kan, tapi janji Tuhan ya dan amin gitu kan ya. Kalau Tuhan bilang aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya, itu nggak gombal saudara. Saya diingatkan tadi saat saya baca firman Tuhan yang ketinggalan gitu kan, yang saya tertinggal baca Alkitabnya, di situ luar biasa gitu kan, Roh Kudus meneguhkan bahwa apa yang menjadi ketakutanmu saat ini, sama seperti bangsa Israel. Dia melihat ada suku Enak yang begitu besar, begitu luar biasa, tapi ada satu janji Tuhan. Nah saat itu langsung Tuhan bilang, apakah kamu sama seperti bangsa Israel, melihat musuh yang besar, masalah pandemi ini, kondisi sekarang yang tidak selesai, tapi janji Tuhan hanya akan terlaksana buat orang yang pegang janji, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb, orang-orang dan keturunan dari orang. Nah kitalah orang-orang yang akan memasuki tanah perjanjian itu. Apa tanah perjanjianmu? Tuhan tahu. Tuhan pasti berbicara dengan saudara. Amin. Kita mau katakan lagi, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar. Umur panjang Tuhan kasih. Kekayaan, hormat, itu Tuhan kasih. Itu bukan sekedar janji Tuhan, tapi Tuhan akan kerjakan itu. Amin. Mari kita angkat pujian ini, kita percaya. Kita angkat pujian, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
memperoleh hikmatnya lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa, jalan yang penuh damai sejahtera biasa senantiasa senantiasa. Kita panggil dia Abba ya Bapa. Abba, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba, ku panggil engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakku, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku, Yesus, ku cinta kau. Panggil dia Abba ya Bapa. Amin. Abba, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba, ku panggil engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku, Yesus, ku cinta. Lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku, Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Amin. Begitulah jaminan Tuhan atas hidup anak-anaknya. Puji nama Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu.
Saudara-saudari, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Holy God, Holy God, Holy God, You are holy. Oh, shikara lama seka lama shakantara lama seka. Oh, ayara lama shiara lama seka lama. Oh, la 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 lama siara lama sekera lama 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 sia para lama shakera lama 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 lama. Yesus. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, nanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Maka Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Kau, amin. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu, amin. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu, Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita tidak pernah dibiarkan sendiri lagi. Kita selalu ada, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu terjadi karena Tuhan Yesus pernah ditinggalkan sendiri berjuang di atas kayu salib. Umatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu itu bahkan imam-imam kepala yang menyalibkan dia. Pemerintahan waktu itu Romawi yang menyalibkan dia. Bapa di sorga tinggalkan dia. Dia seorang diri berjuang di kayu salib sampai mati. Itu terjadi supaya saya dan engkau, kita umatnya, tidak perlu lagi pernah sendiri. Mungkin ada saatnya kita merasa kita ditinggalkan. Mungkin ada saatnya kita merasa kita berjuang sendiri. Tapi semua itu nonsense, semua itu hoax. Karena Tuhan Yesus sudah berjuang untuk perkara itu. Dia berjuang di kayu salib sendiri di sana. Bapa sendiri meninggalkan dia. Dia teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ingat, itu terjadi supaya saya dan engkau tidak pernah sendiri. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sangat besar bagi kami. Juga perkara-perkara yang engkau singkapkan bagi kami Tuhan. Ada saat-saat di mana kami merasa bahwa tidak ada yang mendukung kami. Ada saat-saat di mana kami merasa kami berjuang sendiri. Tetapi Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa apa yang sudah engkau lakukan di kayu salib ya Tuhan Yesus. Supaya kami tidak perlu mengalaminya lagi ya Tuhan. Kami tidak pernah berjuang sendiri lagi. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri lagi. Karena semuanya itu sudah engkau bayar di kayu salib ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hari-hari ini jemaat-Mu dalam berbagai kondisi dunia pada saat ini Tuhan, yang juga mempengaruhi hidup kami, baik hidup keluarga, rumah tangga kami, pribadi kami, pekerjaan, usaha kami Tuhan. Kami percaya bahwa Bapa di surga engkau pegang kendali atas segala sesuatunya. Sekalipun dunia mungkin merancangkan sesuatu Tuhan menjelang akhir zaman, tapi kami sungguh percaya apa yang engkau firmankan Tuhan, bahwa engkau sudah merancangkan masa depan yang sempurna bagi kami orang-orang yang percaya, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena pribadi-Mu sendiri Bapa, semata-mata karena rancangan kasih-Mu sendiri ya Bapa. Dan semuanya sudah engkau tunjukkan, buktikan, kerjakan melalui Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Tuhan. Dia sudah mati Tuhan untuk semua kelemahan kelalaian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sehingga kami yang hari ini sudah mengenal kasih karunia itu, kami yang hari ini sudah dihisapkan masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Tiap saat kami punya alasan untuk bersyukur, tiap saat kami punya alasan untuk bersorak-sorai ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga,
Kami tahu bahwa Bapa Engkau mau berbicara kepada kami umat-Mu, anak-anak-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Mari ya Bapa Tuhan, kami berdoa siapkan semua kami Tuhan, hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman. Mari urapi, kuatkan Tuhan, tolong juga semua kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami siap untuk dengarkan suara Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan. Ya, pengalaman. Ya sebelum masuk ya sambil Andre mempersiapkan slide-nya. Jadi hari Jumat kemarin saat kita doa, kemudian diingatkan satu perkara yang tadi kita nyanyikan itu masih ada tertulisannya, Kau selalu ada bagiku. Itu bukan klise, saudara-saudaraku, bukan hanya karena iya Bapa kan omnipresent, dia selalu ada di mana-mana. Bukan hanya sekedar itu, tetapi waktu Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, umatnya tidak bisa ngapa-ngapain. Pemerintah penguasa pada saat itu yang menyalibkan dia. Terus Bapanya di sorga meninggalkan dia. Dia teriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia berjuang sendiri di kayu salib sampai mati. Itu terjadi supaya kalau Tuhan bilang aku miskin supaya kamu tidak perlu miskin. Supaya kamu kaya. Aku lemah supaya kamu kuat. Jadi itu perkara itu juga aku sendiri supaya kamu tidak pernah sendiri lagi. Amin. Kesendirian itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita tidak pernah sendiri lagi. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau ada yang merasa, aduh aku kok ditinggalin sendiri, aku kok berjuang sendiri, aku kok melayani sendiri, aku kok, itu hoax. Itu baper, bawa perasaan. Itu mungkin serangan iblis, panah api si jahat. Karena itu pasti tipu daya. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, dia sendiri di sana supaya kita tidak pernah lagi mengalami kesendirian. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi ya luar biasa ya. Bukan hanya sekedar lagu bahwa Bapa selalu ada beserta kita karena dia omnipresent, hadir di segala tempat. Bukan, saudaraku. Untuk perkara itu Tuhan Yesus sudah bayar semuanya. Jadi jangan dengar suara hati yang bilang, aduh saya ditinggal sendiri, saya melayani sendiri. Enggak ada itu. Tuhan Yesus yang pernah mengalami sendiri. Supaya saya dan engkau tidak perlu mengalami sendiri. Bahkan mungkin seolah-olah ya kelihatan semua orang ninggalin kita. Enggak pernah. Nabi-nabinya, pelayan-pelayan Tuhan di perjanjian lama sekalipun waktu dia lihat, aduh pasukan musuh ada di mana-mana. Terus, kita sendiri ini ya, sama bujangnya. Kita sendiri saja ini, siapa yang akan menolong kita? Terus si Nabi berdoa, ya Allah bukakanlah matanya supaya dia bisa melihat ada pasukan malaikat kereta berapi, bukan kereta api. Pasukan malaikat yang ada di sekeliling mereka lebih banyak daripada pasukan musuh yang mengepung mereka. Itu walaupun Nabi Tuhan tidak melihat pertolongan, tapi dalam perkara rohani ada malaikat-malaikat menjaga. Masih ada pertolongan. Tetapi bagi Yesus Kristus Tuhan di kayu salib tidak ada pertolongan sama sekali. Malaikat-malaikat mungkin sudah geram. Tinggal Tuhan waktu pun disalibkan begini ya tangannya. Tuhan jentik saja sekali gini. Malaikat sudah hancur habisin semua pasukan Romawi kalau mau. Tapi tidak dilakukan. Dia sendiri supaya kesendirian itu kita, saya dan engkau tidak perlu alami lagi. Amin. Jadi Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu dibuktikan di kayu salib. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu perkara kita mau sama-sama diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Selalu siapkan hati kita untuk kita melalui perkara ini dalam pengajaran tentang mesbah bagi Tuhan. Ya boleh disiapkan slide-nya Andre. Ya, oke. Iya, ini dulu ya. Mesbah bagi Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati ya, Bapak Ibu Saudara, karena saya hari Jumat dapat kilas tentang ini. Kilasan tentang mesbah. Saya ganti tapi nggak bisa. Aduh Tuhan, ini kayaknya semua orang sudah pada tahu juga kan ya. Tetap pada poin ini ya. Akhirnya ya kita tetap pada poin ini ya, Bapak Ibu Saudara. Mari saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dan engkau
minta pada Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau sampaikan kepadaku juga melalui hambanya ini yang sedang berkata-kata ini tentang mesbah bagi Tuhan. Kita akan mengawalinya dari membaca Kejadian pasal yang kelima ayat 15 sampai 22. Silakan next slide. Ini waktu selesai bahtera itu ya, air bah meliputi bumi, kemudian Tuhan berfirman kepada Nuh, ayo sekarang keluar kan gitu. Kemudian air sudah surut, kemudian Nuh buka pintu bahtera, lalu mereka keluar. Nah saya jadi loncat langsung ya di ayat yang ke-15, Kejadian pasal 8. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, kan ada 8 orang ya. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu. Ayat 20. Ya. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Amin, puji Tuhan. Iya, kata mesbah yang muncul di Kejadian pasal yang ke-20 ayat Kejadian pasal yang ke-8 20 ini merupakan kata mesbah yang pertama kali muncul dalam terjemahan Alkitab, terjemahan baru bahasa Indonesia. Altar ya kalau di bahasa Inggrisnya. Jadi waktu Nuh keluar, kemudian lalu Nuh mendirikan mesbah. Sebelum-sebelumnya, nah kan waktu Habel Kain kan juga mempersembahkan kan ya. Waktu itu baru disebut di Kejadian itu bahwa Kain dan Habel masing-masing mempersembahkan, belum disebutkan sebagai mesbah. Ada persembahan ya juga di kitab-kitab di ayat pasal-pasal sebelumnya seperti itu. Sampai di Kejadian air bah, inilah pertama kali disebutkan Nuh mendirikan mesbah. Jadi kalau mendirikan, ada sesuatu yang harus disusun lebih tinggi daripada tanah itu. Ya, jadi entah itu batu-batu, tanah begitu. Kemudian ada yang dibakar di atasnya. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Nah, kemudian tidak sembarang, ada Tuhan tetapkan binatang-binatang yang haram, ada binatang-binatang yang tidak haram. Lalu Nuh dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Jadi tidak sembarangan yang dipersembahkan di atas mesbah itu. Yang ditetapkan Tuhan yang tidak haram itu yang dipersembahkan oleh Nuh. Jadi tidak sembarang. Nah, kemudian ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Ini seolah-olah Tuhan punya hidung juga kan. Ya, Tuhan punya hidung dah. Kan Tuhan itu kan roh adanya ya. Tuhan roh adanya. Emang ada telinganya, ada hidungnya, ada matanya kah? Gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita manusia ini diciptakan image of God, imago Dei, merupakan bayangan, merupakan gambaran Allah. Sehingga apa yang ada di fungsi tubuh kita ini, ya ini bahasa-bahasa yang dipakai oleh ya pikiran manusia kan ya, karena manusia kita mencium pakai ini, pakai hidung atau apa. Nah, karena Alkitab ini diterjemahkan oleh pikirannya Musa gitu ya, yang menulis kitab Kejadian. Nah, ditulislah ya, karena Musa ngertinya mencium gitu ya. Jadi ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, terus bagaimana ya, Tuhan ada di mana waktu itu? Hadirkah di atas Gunung Ararat itu tempat
Bahtera Nuh itu nyangkut, seperti itu ada Tuhan baru mencium, atau mungkin naik ke awan, adakah di situ? Ya Tuhan bisa hadir di mana saja. Tetapi intinya bahwa Tuhan mencium persembahan yang harum itu secara fisikal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, apakah hari ini Tuhan masih mencium bau persembahan yang harum atau yang tidak harum? Nah, waktu kita tadi menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, kita selalu berdoa, Tuhan semoga kiranya Engkau mencium bau-bauan yang harum dari pujian penyembahan kami. Begitu kan ya? Kita berdoa, Tuhan supaya saat kami memuji Engkau, saat kami menyembah Engkau, terus ya banyak, apalagi hari Minggu ini lah umat Tuhan lagi memuji menyembah Tuhan, banyak gereja yang lagi aktif nih ya, lagi bukan lagi aktif, lagi bersama-sama seperti itu ya. Tiap hari juga ada yang berdoa di masing-masing, tapi kalau hari Minggu kan lagi sama-sama. Nah, waktu Tuhan ada puji-pujian ya dari Manjuhan, ada yang dari Jalan Cilikriwut, ada yang dari mana-mana ya lokasi kita kan ya. Kita berdoa, ya, semoga Tuhan mencium bau-bauan yang harum dari pujian penyembahan kita. Pertama, kita sudah oleh darah Yesus Kristus. Ya, kita darah Yesus sehingga kita berkenan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, beda kalau misalkan saya sambil memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Status. Hanya lagu sih hafal kan ya, tapi ini sambil ngupdate. Hanya itu kerinduan. Saya nggak tahu seperti apa kalau bisa digambarkan itu asap yang naik gitu ya. Entah warna apa itu. Sampai Tuhan cium, waduh ini kok bau apa ya? Bau apa ini? Dengan orang yang entah dia dalam hidupnya dia paham benar, oh ya Tuhan. Iya ya, Engkau pernah mati di kayu salib, Engkau sendirian di sana kan ya. Apalah yang saya alami saat ini. Tidak ada apa-apanya dibandingkan karya-Mu Tuhan. Terus kita bilang, ku mau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kiranya Tuhan mendapatkan bau-bauan yang harum waktu kita menaikkan pujian penyembahan. Memang gak kelihatan, tetapi dari hati, dari pikiran, biarlah itu menjadi bau-bauan yang harum bagi Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya sekedar karena penyanyinya, suaranya, karena sound system, karena musik, atau karena suasana, enggak saudaraku. Itu yang selalu kita doakan setiap ibadah, setiap komsel, supaya Tuhan waktu kami naikkan pujian penyembahan, biarlah itu menjadi tercium bagimu, persembahan yang harum. Mungkin engkau sedang terpuruk, mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau sedang, tapi ya Rasul Paulus dia banyak sekali masuk keluar penjara. Di penjara pun dia nyanyi bagi Tuhan sampai terjadi gempa kayak gitu ya. Mau dia digebukin orang, mau dia karam kapal, terus dia nyanyi aja bagi Tuhan. Saya nggak tahu suaranya Rasul Paulus itu bagus atau enggak gitu ya. Tapi menurut dugaan saya gitu ya, pujian dari hatinya pasti harum, menyenangkan hati Tuhan. Nah gitu. Jadi ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya kemarin kita berdoa hari Jumat, kemudian ada satu lintasan doa. Lintasan doa gitu ya. Kita tidak sembarangan bawa nama kemah Daud itu ya. Urusan kemah Daud. Kemah Daud itu apa sih spesialisasinya gitu ya. Kalau baca di perjanjian lama kemah Daud itu, Daud khusus bikin kemah supaya di situ ada terus-menerus pujian penyembahan bagi Tuhan. Dia biayai, dia bayar itu atau kaum Lewi supaya mereka bisa pujian penyembahan. Jadi itu kemah untuk pujian penyembahan. Ya kan? Daud suka bermazmur. Jadi dia lakukan hal yang seperti itu. Kalau mau dibilang orang-orang kemah Daud, enggak, kita semua orang-orang Kristus, kita anak-anak Kristus.
Tapi tidak sembarang bawa nama-nama itu ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Biarlah kita di tengah-tengah mungkin dunia mengalami galau seperti itu. Tapi jangan sampai kita apalagi bawa nama Kemah Daud gitu ya. Terus kita juga redup dalam pujian penyembahan kita. Tetapi biarlah seperti Daud, dia mau teraniaya, dia mau terjepit oleh musuh, dia selalu naikkan pujian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, jadi ya itu kemarin diingatkan waktu kita sama-sama berdoa ya hari Jumat. Puji nama Tuhan. Kita baca referensi ayat yang lainnya lagi dari next. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 22 sampai ayat 26. Ini peraturan tentang kebaktian ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ayat 25-26. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Mungkin saat ini yang baru dibuat cawat ya bagi imam-imam seperti itu ya, supaya karena perkara yang ayat yang ke-26 ini. Iya, jadi mundur di ayat 24 tadi, Andre. Nah, kau buatlah bagiku mezbah. Waktu Nuh pertama kali, Nuh yang inisiatif dia bangun mezbah. Tetapi kemudian kita dapati bahwa membangun mezbah ini disenangi Tuhan. Ayat 24 Tuhan bilang, kau buatlah bagiku mezbah. Ada yang dari tanah, kalau dari batu begini caranya, begini caranya. Tidak sembarangan. Kalau tadi tidak sembarangan apa yang boleh dibakar di atasnya. Nuh waktu itu milih dari binatang-binatang yang ditentukan Tuhan, tidak haram. Iya, jadi ya Bapak Ibu saudara-saudaraku, dulu waktu saya baru pertama kali kerja, kemudian di salah satu dinas menjadi PNS saya, kemudian ada seorang bapak dengan bangganya bilang, waktu Pesparawi di mungkin Palangkaraya atau di mana ya, saya nyumbang 10 juta. Banyak, saya nyumbang 10 juta. Ya dalam hati nggak tahu sumber uangnya, mudah-mudahan dari kantong sendiri. Tapi kalau itu hasil korupsi, gitu ya, saya nggak menuduh orang itu gitu ya. Iya, cuman saya menyumbang 10 juta loh. Waduh, ya pertama memang kan tidak bagus ya keluar tentang apa yang kebaikan yang dilakukan. Seharusnya kan apa yang diberi tangan kanan tidak perlu diketahui oleh tangan kiri, nggak usah disebar-sebarin. Pertama perkara itu. Nah, perkara yang kedua, apakah uang yang diberikan itu yang mudah-mudahan memang murni dari hasil keringatnya sendiri, bukan hasil korupsi. Bapak Ibu saudaraku, jangan bilang kita mau bikin ibadah syukur, kita mau begini, tapi sumbernya itu dari uang yang enggak benar. Atau kita mau bersuka cita karena sesuatu, tapi karena sesuatu yang salah. Bapak Ibu Tuhan bilang, Nuh waktu itu memilih untuk memberikan di atas mezbah Tuhan hanya binatang-binatang yang tidak haram. Kemudian di ayat yang kita baru baca ini Tuhan bilang, kalau kamu bangun dari tanah seperti ini, kalau kamu bangun dari batu seperti ini, caramu membangun pun tidak boleh sembarangan begini. Itu. Jadi batu-batu apa yang dipakai untuk menyusun mezbah itu, biarlah waktu kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, Tuhan mendapatkan batu-batu yang memang murni layak dipersembahkan bagi Tuhan. Oh lihat itu ada air matanya di situ, ada upayanya di situ, ada keringatnya, ada dia menyangkal dirinya di situ, terus itu naik bagi Tuhan, yang luar biasa. Ya, ini Tuhan yang perintahkan, kau buatlah bagiku mezbah. Kemudian di ayat-ayat berikutnya selanjutnya lagi, Andre. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 30 sampai ayat 32.
Kata Elia kepada seluruh rakyat ini waktu Elia di Gunung Karmel menantang nabi-nabi Baal itu ya. Ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Nah, di ayat 30 ada satu kondisi di mana dikatakan lalu Nabi Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ada satu kondisi di mana mezbah Tuhan yang tadinya didirikan, tetapi ada juga kondisi di mana mezbah Tuhan diruntuhkan. Ya, ini yang diingatkan waktu hari Jumat kemarin, ada satu gambaran atau satu mezbah yang rapi, ada satu mezbah yang runtuh, yang berantakan seperti itu. Ya, itu kondisi-kondisi mezbah yang bisa terjadi. Selanjutnya, Andre. Mezbah, ya. Bagaimana kondisi mezbah saya dan engkau, mezbah bagi Tuhan saat ini? Apakah kita bilang, wah itu kan cuma perjanjian lama, sekarang Tuhan tidak mencium persembahan lagi kan? Oh, mana saudara, Tuhan tidak berubah. Dia masih menanti-nantikan sorak-sorai dari anak-anaknya, gitu ya, dari umatnya. Bukan hanya Tuhan menanti-nantikan. Jadi dulu ada puji-pujian yang sering kita lagu apa ya itu ya, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan yang selamatkan, Dia bersuka atas kita, kasih-Nya memperbaharui, Ia begitu kan, Mas? Iya Tuhan, Ia bersuka cita dengan sorak-sorai. Iya kan ya, Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan yang selamatkan. Terus Iya Tuhan bersuka cita atas kita dengan sorak-sorai. Jadi waktu kita praise and worship, terus yang bersorak-sorai ini bukan umatnya, tapi Tuhan yang bersorak-sorai. Jadi bayangkan lagi ibadah begitu, Tuhan juga bersorak-sorai dengan sorak-sorai. Wih, masa kalau Tuhan bersorak-sorai terus kita dengan sorak-sorai. Enggak, satu pemandangan yang sangat kontras. Wah, saya itu enggak membuat bayangan itu tidak membuat saya bisa tenang kalau lagi praise and worship. Tuhan sendiri melambai-lambai itu dengan sorak-sorai. Begitu firman Tuhan katakan. Jadi apakah waktu kita lagi pujian, memuji, menyembah Dia, terus Bapa di surga dengan tantengnya gitu, bagus. yang sudah punya anak gitu, yang sudah punya anak, kalau anaknya lagi papa kan ya, mana ada papahnya yang gak ada. Yes, bapaknya juga begitu. Itu Bapa di dunia. Ya, kita diajarin tentang Bapa di surga itu dari Bapa di dunia. Hubungan antara Bapa dan anak. Jadi kalau bapaknya sudah lihat anaknya kayak gitu, bapaknya gak tenang juga. Bapa di surga gambarannya seperti yang di firman Tuhan itu. Dia bersorak-sorai waktu umatnya bersorak-sorai. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini ya mari kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Bagaimana kondisi mezbah bagi Tuhan. Mezbah kita bagi Tuhan saat ini. Mungkin ada yang bilang, wah gak paham tuh belum diajar. Ya mungkin tugasnya guru-guru sekolah minggu. Ngajarin. Ayo anak-anak sekolah minggu memuji Tuhan gitu ya. Oh, enggak, saya tadi di Jatanu sepeda saya jatuh kan patah gitu. Tetap bersyukur. Nah kan itu anak sekolah minggu kan yang diajar gitu kan. Kalau nggak diajar ya nggak ngerti. Nah jadi anak-anak ya diajar. Nah,
perlu diajar dan diingatkan terus supaya oh iya memang kita harus memuji menyembah Tuhan. Perlu diingatkan sampai hari ini harus selalu diingatkan. Kemudian mungkin kondisinya belum rutin. Saya ya bersyukur ya waktu rasa senang atau apa, nanti kalau sudah biasa-biasa aja, apalagi kalau lagi galau lagi ini kan ya susah bersyukur kayak gitu ya. Mungkin seperti itu. Adakah Bapak Ibu Saudaraku kita jaga rutin ya. Kita kan bukan imam, siapa yang bilang kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita imamat rajani. Enggak dibilang lagi imam-imam itu di perjanjian lama, kita imamat yang rajani hari-hari ini. Kita yang datang kepada Tuhan membawa bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, membawa keluarga, membawa negara, membawa orang-orang sekeliling kita. Terus imam-imam ya tugasnya membawa ukup-ukupan itu di hadapan Tuhan. Rutin, ya teratur. Rutin ini bukan bicara tiap pagi, tiap apa. Enggak, tetapi jangan lagi mut-mutan gitu kita mau datang membawa mesbah. Enggak ada istilahnya. Atau bagaimana kondisi mesbahmu bagi Tuhan hari-hari ini? Sudah terbongkarkah? Kan gitu ya. Satu kali saat pengalaman yang menyedihkan ya sebenarnya, beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan, tapi sudah lama gitu ya, saya bertemu dengan seorang saudara PA saya dulu di Bandung. Terus saya nggak nanya apa-apa, cuma dia bilang begini, dulu waktu dia di persekutuan dia main musik gitu ya, main musik bagus sekali, musiknya halus. Tangannya, jempolnya besar. Tapi kalau dia jengkring gitar paling halus genjrengannya itu sering. Waduh, itu. Nah, ketemu, saya lupa ketemunya di mana. Terus dia dengan tertunduk, lo sudah bilang begini, kerohanian saya hancur, Roy. Sedih saya nggak bisa berlama-lama dengan dia untuk bisa meneguhkan, menguatkan kembali. Beliau sudah kerja di sudah kemana-mana lah, sering ke Kalimantan ini, masuk ke hutan-hutan, urusan ini ya macam-macam ya di bidang telekomunikasi gitu. Ya istilah lainnya terbongkar, sedang hancur. Tadi itu kita dapati mesbah yang mesbah Tuhan yang diruntuhkan kemudian oleh Elia disusun kembali. Bagaimana hari-hari ini Bapak Ibu, engkau punya hati, punya sikap yang selalu menggairahkan waktu kita datang kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan gitu ya. Dan Tuhan sangat senang, Tuhan tidak pernah diam-diam waktu kita datang kepadanya bawa pujian penyembahan. Atau mungkin bagaimana kondisi mesbah, mungkin ada yang bilang jangan padam gitu ya, padam. Ya mungkin aktivitasnya beribadah atau apa, tapi enggak tahu apa yang membuat itu perkara itu padam. Tetapi mari Bapak Ibu saudara melalui firman Tuhan hari ini saya dan engkau diingatkan mesbah itu harus bernyala. Amin. Kita adalah imamat yang rajani. Mesbah itu harus bernyala bukan karena mut-mutan, bukan karena lagi pengen gitu ya. Makanya saya kurang setuju kalau ada yang bilang puji Tuhan ya. Kan sering kan dengar gitu ya. Saya kemarin ketinggalan HP di kampus. Waktu saya pulang, baru ingat. Waktu saya kembali ke kampus, puji Tuhan ya, HP-nya masih ada. Kalau ada puji Tuhannya berarti ada yang tidak puji Tuhannya gitu. Kalau puji Tuhannya, puji Tuhannya itu ini. Berarti ada bagian yang tidak puji Tuhannya. Saya kurang pas ya, tapi ya terserah aja lah ya kalau memang sudah pasti maksudnya itu baik aja ya, enggak yang ini. Cuman ya mungkin karena kebiasaan anak informatika kan gitu ya. Kalau flowchart itu kan kalau misalnya kalau saya mau keluar dulu ya, nanti kalau ada yang cari saya, bilang saya lagi ke pasar. Iya kalau ada yang nyari. Terus kalau nggak ada yang nyari, kamu di mana? Kan gitu. Nanti saya pergi dulu ya. Nanti kalau ada yang nyari, bilang saya ke pasar. Terus kalau nggak ada yang nyari bang, bilang saya tidur. Kan enggak gitu ya. Memang saya mau ke pasar kan gitu ya. Ya mungkin gaya pikiran ini aja ya. Gak usah dipikirin saudara. Gitu. Saya dan engkau, kita imamat yang rajani. Amin. Dan saya dan engkau melalui firman Tuhan hari ini diingatkan mesbah itu harus bernyala. Mesbah itu bernyala, Tuhan tidak diam-diam, dia nikmati, dia bersorak-sorai. Yes, itu anak-anakku. Iyalah, calon anak
mantu kan ya. Enggak, kita sudah diangkat ya. Masih calon mempelai Kristus kan gitu ya. Puji Tuhan. Ya selanjutnya mezbah, dengan apakah kita mendirikan mezbah bagi Tuhan? Waktu kita ada pengorbanan, ada kehormatan, ada kasih, batu-batu itu yang menyusun mezbah itu, dan kita persembahkan di atasnya pujian penyembahan bagi Tuhan. Satu persembahan, satu mezbah yang sungguh layak dipersembahkan bagi Tuhan. Maksud saya sebenarnya bisa sih ya, mungkin kita sudah berbuat maling misalnya, dia sudah maling, terus dia digebukin orang kan ya, aduh, terus dia bilang aku mengampuni mereka. Ya bisa aja sebenarnya itu jadi untuk karena mengampuni kan ya, kita mengampuni. Tapi bikinlah cerita yang lebih baik dari itu. Jangan karena maling terus digebukin orang, terus kita berbabak belur kita mengampuni mereka. Aduh, bikinlah cerita yang lebih lebih baik kan gitu ya. Kita sudah melayani, menolong orang, terus kita difitnah, kita digebukin, baru kita mengasihi, kita mengampuni mereka. Ampuni mereka ya Tuhan. Kan itu mezbah yang batunya tersusun jadi lebih baik. Atau dengan kehormatan, atau dengan kasih kan gitu ya. Susunlah mezbah. Ayo, saya nggak bilang susun lah. Ayo mari sama-sama saya dan engkau ya kita umat Tuhan, kita susun sama seperti Nuh tadi, dia dirikan mezbah, batu-batu dia susun. Susunlah dari perkara-perkara itu yang menyenangkan hati Bapa. Itu yang batu-batu mezbah kita disusun dari perkara-perkara itu, perkara-perkara yang mulia. Puji Tuhan. Next. Iya. Dari 2 Raja-Raja 11 ayat 11 ini tentang Raja Yoas. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Karena Raja Yoas ini masih kanak-kanak waktu itu. Sedangkan dia adalah pewaris tahta yang resmi bangsa Israel, sehingga dia harus menjadi raja. Gitu ya. Tetapi sudah ada pewaris yang tidak resmi yang menyatakan diri sebagai raja. Kemudian imam waktu itu yang mengangkat dia untuk dia menjadi raja yang pewaris tahta. Tapi karena dia masih kanak-kanak, belum kuat, akhirnya disuruh tentara-tentara itu jagai dia. Tetapi bukan hanya raja saja menjaga rumah tempat raja itu disembunyikan, dan juga mezbah. Jadi ada bentara-bentara. Ada upaya untuk menjaga mezbah dan rumah untuk melindungi raja. Identik gitu. Bapak Ibu Saudaraku, dijagai mezbah, dijaga tempat tinggalnya, dijaga untuk melindungi raja. Apa maknanya? Coba next. Bagaimana saya dan engkau menjaga mezbah bagi Tuhan dari berbagai serangan? Ya tadi itu, supaya kita memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya, bukan tergantung mood-moodan saja gitu ya. Kalau lagi mood, praise the Lord. Kalau lagi nggak mood, sudahlah terserah aja lah. Copot aja lagu yang lagi hits. Saya nggak bilang dilarang nyanyi lagu sembarangan gitu. Tapi ada lagu ini kan pas ini kayaknya lagu. Nah ini mewakili hati saya ini. Sangat patah hatinya kayaknya ini. Sangat mewakili hati saya. Saya mau nyanyikan lagu itu kan. Nanti pas di gereja, bagus ini lagunya kan gitu. Jangan mut-mutan saudaraku. Mau lagi kondisi Rasul Paulus, orang-orang seperti itu, Raja Daud, dia mau lagi dikejar-kejar musuh kayak Rasul Paulus lagi karam kapal, kayak hatinya selalu dia naikkan pujian bagi Tuhan. Nah, bagaimana hari-hari ini saya dan engkau menjaga mezbah, menjaga hati yang selalu mengagumi Tuhan, memuji menyembah Dia tiap hari. Dari berbagai serangan. Nah, tadi kan ada mezbah yang runtuh kan ya. Bisa menyerang di hati, bisa menyerang di pikiran. Lagi mau memuji Tuhan, bersyukur, tiba-tiba teringat satu perkara. Aduh, ya gimana ya, ini susah ini sekarang kondisi kayak gini. Nah, nanti kalau kerja seperti apa, nanti kalau begini. Ini otak ini mikir gitu. Terganggu jadinya waktu kita mau memuji menyembah Tuhan. Di hati teringat akan Bapak Ibu Saudaraku, namanya iblis itu menyerang pakai panah-panah api dari si jahat.
nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia panahin kita satu ide yang betul kedengarannya. Tapi kalau kita nggak berjaga-jaga dengan firman Tuhan, itu bisa menyerang. Saya bagikan perkara merasa sendiri itu tadi, saudara-saudariku, karena baru diserang. Mohon maaf, saya hari Jumat gitu ya, lagi pede gitu. Terus ada mungkin baper kah atau apa gitu kan ya, merasa sendiri, aduh kok begini ya, gini kondisi gini. Waktu lagi kondisi seperti itu, terus saya diingatkan Tuhan Yesus di kayu salib ditinggalkan Bapaknya, dia berjuang sendiri sampai mati di sana. Itu yang namanya sendiri. Supaya apa? Supaya kamu tidak perlu sendiri lagi. Omong kosong kalau kamu merasa sendiri. Oh, nah, Bapak Ibu saudaraku, saya dengar suara Roh Tuhan sehingga saya bisa menjaga mesbah. Saya nggak jadi down kayak gitu. Saya bisa menjaga mesbah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus pikiran yang tadi bilang saya sendiri itu dari mana? Nggak muncul dari dunia lain itu, saudaraku. Itulah yang namanya panah-panah api dari si jahat. Idenya itu memang cespleng, tepat, benar. Tetapi kita harus hadapi dengan iman, dengan firman Tuhan. Dengan kalau hitung-hitungan perkara dunia mungkin itu benar. Tetapi dalam apa yang dirancangkan Tuhan, semua itu tidak berlaku bagi anak-anaknya. Ya perkara itu ya. Jadi bisa jaga hati, bisa jaga pikiran. Nah ini dua bagian ini yang dominan kita akan hadapi tiap-tiap hari. Bukan agan, pasti hadapi tiap-tiap hari. Di hati, di pikiran, ya latihan aja gitu ya. Latihan mau bangun pagi, mau baca Alkitab atau mau saat teduh kayak gitu. Terus kan mau bangun mesbah gitu kan ya, muncul lagi pikiran, itu tugasmu di kantor itu, masih begini, terganggu lagi hati nih, resah, gitu. Terus jangan campur aduk, biarkan persembahan yang di atas mesbah itu murni, jangan diganggu dengan perkara-perkara yang lain. Jaga lagi, ada lagi serangan, ini gini. Bisa di perasaan, bisa di pikiran. Bapak Ibu saudaraku, kita harus terlatih dengan perkara-perkara ini gitu ya. Dan ya ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang memang betul-betul kelihatan Tuhan melatih tangan kita ini untuk berperang. Makin kita merenungkan firman Tuhan, makin banyak senjata yang kita bisa, makin banyak alat gitu ya yang kita bisa pakai untuk menangkal semua serangan-serangan panah api dari si jahat. Ya prinsip-prinsip yang benar seperti itu. Prinsip-prinsip yang benar. Bukan hanya hubungan di tengah jemaat. Bukan hanya hubungan antara saya dengan anak-anak. Hubungan antara saya dan istri. Kan gitu ya. Sering dicobain pakai panah api. Lihat itu. Istrimu itu begini. Oh, iya mah. Enggak tahu dia. Enggak tahu istri. Enggak tahu. Terus cepat Roh Tuhan bilang, selama itu bukan roh kesatuan, itu suara si jahat. Ya sudah prinsipnya gitu. Kalau Tuhan bilang dipersatukan, kalau itu bukan suara untuk mempersatukan, itu dari si jahat. Nah, saya prinsip gitu. Oh berarti mungkin pikiran itu benar, tapi itu tidak berasal dari Tuhan. Nah, kan bisa membedakannya kan ya. Selesai. Nah jadi Bapak Ibu Saudaraku, begitu ya, cara saya dan engkau jaga mesbah bagi Tuhan. Dan ini bagi kita bukan latihan sebenarnya ya kita membiasakan diri satu kebiasaan yang baik supaya kita terlatih. Saat kita sudah terlatih, ya, orang yang terlatih akan dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kita harus melatih diri. Ya semua dimulai dari anak-anak ya. Makanya tadi mulai dari anak-anak diberikan tanggung jawab. Ayo kamu baca Alkitab tiap hari. Nah ini mungkin mudah-mudahan di sekolah minggu kita bisa menyusun ya. Supaya ada jadwal. Saya juga belum ngatur ini ya di keluarga, di rumah anak-anak. Jadwalnya baca apa. Baru orang tua tadi yang kayak kata Kak Yuni. Aduh ada yang terlambat nih. Kan gitu ya. Saya berharap kita umat Tuhan yang dewasa juga di gereja GKKD Palangkaraya gitu ya,
ayo cari jadwal sendirilah, bikin banyak di aplikasi atau ini bikin supaya ada tiap hari baca renungkan firman Tuhan. Aplikasinya banyak, yang kalaupun diulang di share yang setahun lalu itu juga yang saya pakai jadwal yang sama gitu ya, di aplikasi baca merenungkan firman Tuhan. Dalam membaca firman Tuhan pun kadang misalnya 10 ayat, di ayat yang ketiga tiba-tiba pikiran ini sudah kesana kemari. Harus kembali, apa yang tadi saya baca? Oh, harus latihan supaya tidak sekedar baca gitu ya. Nah ini penting bagaimana engkau jaga mesbah Tuhan supaya tidak roboh lah, tidak padam lah, tidak berantakan seperti itu. Amin. Puji Tuhan, imam-imam yang rajani. Ya, next. Ya, waduh maaf saya tidak menyelipkan ayatnya ya. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bau apa yang menyenangkan Tuhan saat kita praise, worship Dia? Bapak Ibu Saudaraku, bukan musiknya, bukan sound system, bukan cara kita nyanyi yang seperti mungkin sampai oktav 12 bisa ya. Mungkin berapa oktav atau bukan, tetapi apakah waktu kita menyanyikan itu terus Tuhan bisa mencium di situ ada kekaguman akan Dia. Kita kagum akan Tuhan. Ku menyembahmu. Waktu Tuhan dengar itu, terus dia dapati di hati kita, memang orang ini sangat mengagumi Tuhan, mengagumi aku. Terus memang orang ini benar-benar memuji-muji aku. Orang ini memang hormat akan aku. Orang ini memang menyatakan syukur. Dia memang bersyukur kepada aku waktu dia naikkan pujian itu. Dan banyak perkara-perkara yang lain. Biarlah hal-hal ini yang sungguh dinikmati Tuhan waktu kita membakar mezbah itu di hadapan Tuhan. Ada kekaguman, ada pujian, bukan sekedar nyanyian gitu ya. Memang kita, yes you are good Lord. Hormat, syukur. Sehingga kalau sudah kita mengalir seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, ya saya enggak sarankan, jangan ditiru. Tetapi disitulah terjadi variasi. Oh makasih Icut, Imamat 1 ayat 9 katanya. Terima kasih Icut ya. Jadi itu ayatnya tadi saya lupa mencantumkannya. Kata Icut di Imamat 1 ayat 9. Puji Tuhan. Ya, jadi bukan dari Alkitab yang lain ini, dari Alkitab kita ya, dari bahasa Indonesia hari-hari, bukan dari terjemahan baru. Biarlah waktu saya dan engkau, ya entah waktu saat teduh, atau nyanyi-nyanyi ya di rumah Pak, memang karena kekaguman, bukan karena suara kita bagus. Aduh jangan ya, kalau nyanyi baru sambil nyanyi sambil suara saya bagus ya. jangan gitu ya. Semuanya bagi Tuhan. Nah, waktu kita harmoni sama-sama naikkan satu pujian misalnya, kalau sendiri ya orang bebas kan ya. Tapi kalau sudah sama-sama maka masing-masing itu menyanyi dari hatinya. Kalau sudah menyanyi dari hati, nadanya itu sama, tetapi dia variasikan menurut jiwanya masing-masing. Kalau dia jiwanya ngerok, kalau dia ngeblues, kalau saya kan ngeblues gitu ya Andre. Kalau orangnya ngejazz kayak gitu, maka dia stylenya keluar. Kalau dia jiwanya masing-masing ya, karena sudah mengalir menurut karakter masing-masing orang gitu ya. Ada yang ya, jadi sudah tidak betul-betul kaku hanya mengikuti aba-aba dari well atau apa, enggak, karena sudah dari jiwanya masing-masing. Kalau dia dikasih alat musik ya, makanya saya enggak melarang saudaraku. Kalau waktu kita kalau kita ibadah bersama satu ruangan, ya biarkanlah orang-orang yang bertugas ini yang pegang alat musik.
Tapi kalau engkau di rumah masing-masing, silahkan kalau mau pukul-pukul ember atau apa gitu ya, mau main gitar, asal bisa nyambung, engkau bisa nikmati itu, silahkan. Ya karena kita mau praise, kalau kita mau mengungkapkan isi hati kepada Tuhan. Karena tidak akan mengganggu kan ya, karena kan tidak saling. Tapi kalau kita di ruangan, ya makanya ada leader, worship leader, supaya kita bisa nyanyi dengan kunci yang sama, dengan kecepatan yang sama, tempo yang sama. Nah, orangnya variasi ya. Saya senang kalau lihat yang bukan hanya karena kulit hitam ya, tapi kalau orang-orang negro nyanyi itu soul banget gitu kan ya, dan keluar masing-masing mengekspresikan dari hatinya mereka nyanyi. Mungkin karena gayanya gitu ya, gaya historisnya mungkin mereka dulu diperbudak. Jadi waktu seharian mereka kerja dari pagi sampai istirahat, malamnya mereka istirahat kondisi mereka cuma bisa mengadu nasib mereka kepada Tuhan. Sehingga kalau nggak salah keluarlah lagu itu, Amazing Grace. Kalau nggak salah ya lagunya itu. Jadi kalau dengar lagu aslinya, karena kondisi mereka kan gitu ya. Nah, tapi nyanyi dari hati. Nah, waktu kita bukan sekedar yang lagi patah hati nyanyikan, enggak. Tapi kalau hati kita dipenuhi, oh Tuhan Yesus engkau berjuang sendiri kayu salib. Tuhan Yesus engkau sudah tanggung semuanya itu. Bapakku di sorga penyedia yang sempurna. Maka perkara-perkara itulah yang mempengaruhi semua pujian, nyanyian, kekaguman kita akan Tuhan. Dan itu keluarnya sudah aneh-aneh. Bukan aneh-aneh tapi harmoni gitu ya. Itu kita nikmati itu. Amin, puji Tuhan. Itu yang diingatkan Tuhan hari-hari ini, perkara yang dasar sebenarnya saudaraku ya. Tetapi Tuhan inginkan, ayo kemah Daud pulihkan semuanya. Nggak ada istilah, bukan karena kita ini karismatik sehingga kita harus nyanyinya seperti, nggak ada istilah itu. Kita menaikkan praise worship bagi Bapa karena kita bersyukur untuk semua yang sudah Bapa kerjakan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Next. Ya, mari perhatikan kita bangun dan jaga mezbah kita bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan yang ingatkan kami Tuhan, bukan sekadar bahwa karena kami bersyukur, karena kami senang Tuhan, tergantung kondisi hati kami sehingga kami menaikkan syukur dan pujian kepadamu. Tetapi Bapa, bahwa Engkau rindu bersekutu dengan kami Tuhan, untuk Engkau menyatakan kasih-Mu, kesenangan-Mu Tuhan atas kami. Dan juga kami boleh respon dengan respon yang sama ya Tuhan. Kami menyatakan kekaguman kami akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan untuk isi hati-Mu, untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak hanya kami dengarkan untuk menjadi pengetahuan kami, tapi kami percaya bahwa firman-Mu sungguh berkuasa dan itu yang mengubahkan kami, merestorasi ya Tuhan gaya kehidupan kami dalam menyatakan kekaguman kami akan Engkau melalui hidup kami, dalam pujian, penyembahan kami, dalam sikap-sikap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mari Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang mengingatkan kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Supaya dalam segala kondisi kami sungguh menjaga mezbah kami, mezbah bagi Tuhan, itu terus bernyala, menyatakan kekaguman, hormat, pujian dan syukur kami, kasih kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau dengarkan pengumuman. Amin, sampaikan kan? Pengumuman. Oh ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Jadi kita tetap pada jadwal-jadwal yang ada ya, yang baik pelajar Senin ya, belajar ya di masing-masing ya, ingat jadwalnya ya. Hari Rabu, mohon maaf nggak disiapkan slide-nya. Hari Rabu hari
profesi, juga untuk pelayanan keluarga, untuk pelayanan mahasiswa, juga kalau pelayanan anak hari Minggu ya, bertepatan dengan sebelum ibadah. Juga untuk jadwal doa hari Jumat, ya mari sediakan waktu untuk kita sama-sama berdoa supaya kita bisa sharing apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk kita kerjakan bersama melalui pelayanan di tempat ini ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya mari saya ngundang ya, kita bisa terlibat semuanya di dalam persekutuan doa hari Jumat. Di sana kita belajar, kita saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya tadi saya konfirmasi saudara-saudari kita Roni dan Nimi masih opname posisinya, masih menunggu hasil tes darah ya kalau nggak salah ya. Kita terus dukung doa mereka. Kemarin kami juga di pemerintah Kota Palangkaraya di kantor kami itu ada vaksin ya, tapi saya belum dapat saya belum diizinkan dapat vaksin. Jadi ya kasusnya saya disuruh kontrol ke spesialis jantung katanya gitu ya. Tekanan kalau hipertensi katanya masih bisa Pak untuk mungkin menerima vaksin. Tapi Bapak kami sarankan dulu. Kemarin ketemu Dokter Richard gitu ya. Hampir nggak kenal, sudah gemuk gitu ya. Nah jadi Bapak kontrol dulu di spesialis jantung. Kan ditanya Pak ada hipertensi, ada jantung, ada ini nih. Alasan saya ya memang pernah waktu sebelum ambil S2 keluar ke Belanda kan memang general check up, dan dari situ dokter itu kan pakai scan jantung itu ya. Pak, Bapak kurang olahraga ya gitu katanya. Bapak kurang olahraga. Oh kok tahu ya gitu. Pak olahraga banyak, nggak dikasih obat sih waktu itu. Pak olahraga banyak-banyak ya. Ini ada ya di jantung ini ya yang kurang normal ya, dia bilang begitu. Tapi nggak diresepin obat. Yang parah kan langsung dirujuk ke spesialis. Jadi saya tahu ada sesuatu yang tidak seperti biasanya ya di jantung. Kalau hipertensi ya saya cuma bilang saya jarang kontrol. Ya kalau rasa-rasa tekanan sih ya biasa kan, tidak jarang ya, biasa-biasa saya rasa tapi saya kontrol makanan gitu. Akhirnya ya memang gitu. Walaupun masalah tekanan sih nggak terlalu ini sebenarnya kemarin, tetapi ya disuruh kontrol. Ya kondisinya begitu. Terus saya pulang dengan sedih. Saya nggak dapat vaksin, kayak anak-anak nggak ada dikasih permen gitu. Nah ini vaksin bukan urusan permen gitu. Yang lebih penting itu urusi jantung itu. Nah masalah jantung itu urusi perkara iman lagi. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Saya sedihnya kok saya nggak divaksin. Sudah ngantri lama-lama gitu nggak divaksin. Ya masih kayak anak-anak juga saya ini. Kayak nggak dikasih permen pulang kayak sedih-sedih kayak gitu kan ya. Ya tapi ya seperti itu kondisinya ya. Jadi Bapak Ibu kita juga dalam waktu dekat juga rindu untuk membagikan vitamin, suplemen untuk semua jemaat. Tujuan utamanya sih untuk mengingatkan, mendorong supaya kita ayo jaga kesehatan gitu ya, pola hidup sehat. Saya sudah mulailah sedikit-sedikit berolahraga juga di rumah ini. Di rumah ada alatnya, olahraga ringan lah. Kita mau bagikan, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya kita bisa kumpulkan, semuanya bisa terima ya vitamin C atau untuk anak-anak apa ya yang tujuan utamanya pertama mengingatkan, ayo kita jaga hidup sehat gitu ya. Jangan mencobai Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kami sudah sembuh, terus keluar begadang semalam semua, itu mencobai Tuhan namanya. Jangan gitu ya. Jadi berhikmat. Kita darah Yesus menutup bungkus saya nggak akan ini, nggak usah pakai masker kayak gitu kan ya, bebas keluaran. Jangan mencobai Tuhan gitu ya. Masuk angin kena angin, kena hujannya bisa masuk angin sama sih gitu. Jadi tetap percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita semua sudah sembuh. Saya dan engkau mari terus belajar untuk perkara ini, untuk kita menghidupinya gitu ya. Tetapi semua yang diperkenankan Tuhan terjadi, semuanya dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, yang mengasihi Dia. Nah itu beberapa
informasi mungkin ya. Ya, ada hal yang lain kah? Iya, kalau nggak ada saya kembalikan dulu ke Ibu WL. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan pengumuman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin memang ada kesempatan sepertinya, tapi tidak tahu apakah berlanjut lagi vaksinasi. Kalau saudara punya kesempatan untuk bisa, ayo terlibat gitu kan ya, biar sama-sama kita gratis untuk gratis saudara. Tapi ternyata syaratnya itu yang susah gitu kan ya. Tapi paling tidak kita bisa mendukung program pemerintah. Itu bukan jaminan bahwa kita akan lepas prokes, tapi itu membuat kita untuk ya tetap melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Sama yang saya bilang tadi, ya kapan sih berakhir gitu kan ya, kapan sih berakhir pandemi ini? Kapan berakhir pandemi ini, tapi Tuhan di depan gitu kan ya, Tuhan di depan, pandemi selesai Tuhan di depannya lagi gitu kan ya. Jadi Tuhan lebih di depan daripada pandemi itu sendiri gitu kan ya. Jadi percaya bahwa janji Tuhan tuh gak abal-abal, janji Tuhan itu ya dan amin. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita semua bangkit berdiri, kita mau terima berkat Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, glory glory haleluya.
Tuhan, Engkau yang menegakkan kerajaan-Mu Tuhan di atas muka bumi ini ya Tuhan. Dan rencana-Mu lah yang terjadi Tuhan dengan leluasa oleh karena ketetapan-ketetapan-Mu, oleh karena firman-Mu yang tidak dapat dibatalkan, yang tidak dapat digagalkan oleh kuasa apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau sudah menempatkan gereja-Mu, kerajaan Kristus di muka bumi ini Tuhan, untuk membawa menjadi saksi, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dan dengan perkasaan Roh-Mu Tuhan yang ada bersama-sama dengan gereja-Mu yang memimpin kami umat-Mu dalam hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, sekalipun kami tinggal Tuhan di alam jasmani Tuhan saat ini, tapi biarlah Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami Tuhan untuk masuk Tuhan dalam perkara-perkara rohani Tuhan, supaya kami tidak hanya melihat dan memikirkan hidup dan hati kami, pikiran kami tidak hanya dipenuhi dengan gundah gulananya dunia dalam hari-hari ini Tuhan, tapi biarlah bagaimana kami boleh tinggal melihat kerajaan Allah itu ya Tuhan, bahwa Engkau terus bergerak dalam hari-hari ini, memulihkan dan memanggil orang-orang-Mu ya Tuhan untuk datang, untuk Engkau pulihkan, datang kepadamu ya Bapa di surga. Dan gereja-Mu hari-hari ini Tuhan, yang kami sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Tuhan, dengan tegas, dengan jelas Tuhan, Engkau yang menempatkan kami dan mengutus kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia juga hari-hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini kami berdoa sungguh satu keteguhan yang baru yang Tuhan nyatakan Tuhan bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus di rumah-Mu di tempat ini Tuhan, di GKD Palangkaraya, supaya apa yang menjadi rancangan-Mu Tuhan saat Engkau mendirikan jemaat ini di kota ini, di generasi ini Tuhan, sungguh kami memenuhinya ya Tuhan, menjadi bagian dari tubuh Kristus, saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua bagian-bagian dalam pelayanan di dalam rumah-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua fungsi-fungsi anggota tubuh yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kami. Bapa, kami berdoa, kami mau mengobarkan semua talenta karunia yang Tuhan sudah taruhkan Tuhan di tengah-tengah jemaat, untuk kami membangun jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa siang hari ini ada saudara-saudari kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, sakit penyakit. Bapa di surga, kami sungguh percaya oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, semua sakit penyakit itu, kelemahan itu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara kami Roni, kami berdoa untuk saudari kami Nemi, dan juga untuk kandungan yang ada dalam kandungannya Nemi Tuhan. Sungguh kesehatan, pemulihan yang daripada Tuhan itu yang nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Juga saudara-saudari kami yang lain, orang tua kami, Bapa, kami berdoa, kami menerima sukacita, pemulihan yang baru yang dari Tuhan, kesembuhan mengalir, kesehatan mengalir dalam keluarga rumah tangga kami, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan, pemerintah kota Palangkaraya Tuhan, yang pimpin Tuhan, wali kota, wakil wali kota Tuhan, semua pejabat-pejabat pengambil keputusan, tokoh-tokoh masyarakat. Bapa, roh Tuhan bekerja di hati mereka ya Bapa, berikan hikmat Tuhan untuk mereka boleh menjalankan Tuhan pemerintahan atas kota Palangkaraya, supaya rancangan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan rancangkan di sorga itu terjadi atas kota ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mematahkan semua rancangan-rancangan kegelapan yang mau merusak kota ini, baik itu narkoba, baik itu minuman keras, baik itu pornografi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan itu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga memberkati Tuhan Kalimantan Tengah, kami berdoa memberkati para pemimpin atas provinsi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya rancangan damai sejahtera Tuhan itu yang di sorga itu yang terjadi Tuhan atas provinsi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, orang-orang damai sungguh disiapkan ya Tuhan, terlebih Tuhan supaya mereka Tuhan bahkan yang tinggal di pelosok-pelosok mendengarkan Injil dan mereka menerima Yesus Kristus Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa ada upaya-upaya yang menghalang-halangi Injil untuk diberitakan semua, kami berdoa semua dibatalkan, digagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Mari berkati bangsa ini Tuhan. Kuatkan Tuhan bangsa ini dalam menghadapi berbagai kondisi dalam hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan yang pulihkan kondisi ekonomi Tuhan bangsa Indonesia. Kami berdoa dalam masa-masa ini menghadapi pandemi Tuhan. Kami berdoa Tuhan Indonesia sehat dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan Tuhan. Mereka Tuhan berikan kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan untuk mereka mengerjakan bagian dan fungsi mereka Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami berdoa penjagaan Tuhan juga bagi keluarga mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Presiden, untuk Wakil Presiden Tuhan, penjagaan yang dari sorga itu yang mengawal hamba-hambamu ini Tuhan. Terlebih jamah hati mereka Tuhan, supaya sungguh mereka boleh mengenal Kristus, mereka mengenal Injil, bagaimana kasih karunia Tuhan sudah dicurahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk studi anak-anakmu ya Tuhan, baik selaku mahasiswa, pelajar-pelajar Tuhan yang dalam waktu-waktu ini masih harus kuliah secara daring ya Bapa. Tuhan yang berikan mereka sukacita, gairah, berikan kepandaian, kecerdasan Tuhan, kepintaran untuk mereka terus dengan sukacita ya Bapa melakukan tanggung jawab mereka ya Bapa dalam belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah lulus, yang akan melanjutkan sekolah mereka ke tahap selanjutnya. Tuhan, mari Tuhan yang nyatakan rencanamu dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menuntun langkah-langkah mereka untuk mereka masuk dalam sampai pada setiap tempat di mana Tuhan merencanakan menetapkannya bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita mau terima berkat dari Bapa Surgawi, kita angkat tangan-tangan kita. Bapa, kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah penyedia sempurna bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah berlambat-lambat. Di dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima semua berkat-berkat rohani itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat Engkau mengutus kami menjadi saksi-Mu, Engkau menempatkan kami Tuhan dalam kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Tuhan yang berikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami berusaha ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan penuh sukacita, dengan iman kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami terima, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati pelayananmu, memberkati keluargamu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa mempersembahkan semua persembahan-persembahan syukur yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan yang kuduskan persembahan-persembahan ini dan beri kami yang mengelola keuangan Tuhan untuk memiliki hati yang waspada, dengar-dengaran akan Tuhan, takut akan Tuhan, supaya sungguh semua perbendaharaan dalam rumah-Mu Tuhan itu terpakai Tuhan seturut dengan kehendak-Mu bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa juga apa yang ada pada kami Tuhan, harta benda kami, tidak kami hidup dalam foya-foya Tuhan, tapi sungguh kami hidup dengan bersyukur, dan melalui perkara-perkara itu Tuhan Engkau buat kami untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk Tuhan yang sudah ada menyertai kami dan menolong kami dalam ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua jalur-jalur internet yang berfungsi dengan baik, semua media yang kami pakai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami serahkan kepada Ibu MC, Ibu Nina Indonike. Iya. Acara selanjutnya silahkan. Semuanya. Tuhan berkati. Dadah. Tuhan berkati. Reni sama semuanya. Nah, sudah ada hadir mereka bersama ibadah. Halo Roni. Halo Kak. Halo Neni juga. Kan berkati ya.
Tuhan berkati Om Roni. Gak ada kata orang. Tante Nemi, Tuhan berkati. Dadah. Om Tuhan Robert, berkati. Tante Nur, Tuhan berkati. Berkati semua.